Oke, Mas Burhan, kalau Anda melihat bagaimana soal peta politik 2029, walaupun ya ini masih 3 tahun lagi, tapi kalau kita membahas presidensial threshold PT 0% yang sudah disetujui atau disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, itu artinya akan ada banyak pilihan masyarakat Indonesia untuk memilih siapa pemimpinnya di 2029. Benarkah demikian? Teorinya begitu, Adisti. Jadi ada tiga hal yang akan mempengaruhi konstelasi pencapresan 2029. Yang pertama adalah aturan main. Aturan main sudah berubah terkait dengan presidensial threshold. Hmm. Dan MK hanya memberi syarat yang sangat minimalis buat partai politik untuk bisa mencapreskan calonnya, yaitu partai tersebut lolos sebagai peserta pemilu 2029. Hmm. Nah, tidak disebut partai tersebut lolos parliamentary threshold atau tidak. Jadi yang disebut oleh MK adalah partai yang sah sebagai peserta pemilu 2029. Nah, ini artinya partai baru sekalipun, asal dia mendapatkan tiket 2029, theoretically itu bisa mencapreskan. Itu satu. Nah, yang kedua, itu tergantung elektabilitas Pak Prabowo sebagai presiden incumbent. Kalau misalnya elektabilitas beliau terlalu menjulang, itu akan membuat lawan-lawan politik ngeper. Nah, kalau kita lihat hari ini, elektabilitas Pak Prabowo itu masih tertinggi, tetapi belum menjulang. Ya, kisaran 40-an% dalam simulasi banyak nama. Dan kalau kita cek mengapa belum di atas 50% dalam simulasi banyak nama, itu soal ekonomi. Jadi kredit terbesar dari publik kepada Pak Prabowo adalah pemberantasan korupsi. Tetapi dalam soal ekonomi itu masih banyak catatan, mulai dari PDB kita yang lemah, terutama dari sektor konsumsi rumah tangga, kemudian ekspansi usaha kita yang menurun, ya. Kemudian juga ada PR terutama berkaitan dengan demand publik, daya beli masyarakat yang juga menurun. Jadi kalau itu bisa diatasi oleh Pak Prabowo, kemungkinan bisa menaikkan elektabilitas beliau. Tapi per hari ini itu membuka peluang buat munculnya nama-nama lain. Jadi sebenarnya Siapa saja mereka, nama, kemudian tokoh-tokoh alternatif lain yang kemudian bisa dalam tanda kutip menantang Presiden Prabowo Subianto di 2029? kalau dari survei bulan Oktober ya yang kita rilis saat itu kan mulai muncul tuh. Meskipun nama lain itu belum tentu maju ya sebagai capres ya. Misalnya peringkat kedua kan Deddy Mulyadi. Ya. Meskipun signifikan selisihnya dengan Pak Prabowo, tetapi mulai muncul tuh nama Deddy Mulyadi kisaran 20-an%. Kemudian Anies Baswedan masih bertengger di urutan ketiga. Kemudian Gibran, kemudian Purbaya juga mulai muncul ya. Jadi ini artinya kan mulai muncul juga nama meskipun mereka mungkin tidak melakukan self promotion, tapi lagi-lagi kaitannya dengan evaluasi terhadap petahana. Kalau evaluasi terhadap petahana menurun, itu publik mencari calon presiden alternatif. Tapi kalau evaluasi terhadap petahana positif, publik akan meminta Pak Prabowo maju lagi. Nah, yang terakhir ini, konstelasi yang terakhir adalah kursi cawapres buat Pak Prabowo kan cuma satu. Sementara yang pengen banyak gitu. Nah, kalau misalnya jatah satu orang itu dipilih atau diberikan kepada salah satu dari partai tertentu, itu kan bisa ya, bisa mendiscourage atau memberi insentif ya, lebih tepatnya kepada calon wakil presiden yang lain untuk mencari skenario tersendiri. Jadi contoh-contoh, misalnya Mas Gibran tidak dipilih sebagai cawapres sama Pak Prabowo. Nah, apakah Mas Gibran menerima nasib? Ya belum tentu. Jangan-jangan dia punya skenario yang lain. Atau Mas AHY. Atau calon dari PD Perjuangan. Atau siapapun. Jadi ini tiga konstelasi yang menentukan. Ya, mengapa kemudian 2029 saya kira akan lebih menarik ya. Tapi kan sudah dikatakan oleh Pak Jokowi, Prabowo Gibran 2 periode. Ini sudah menjadi sinyal tersendiri tidak menurut Anda? Pak Jokowi kan bukan penentu politik ya. Apalagi beliau sudah bukan lagi presiden. Nah, tentu itu ekspektasi Pak Jokowi. Tapi kan begini kita membacanya. Kalau misalnya
ekspektasi itu tidak terpenuhi, Hmm. jadi kalau misalnya paket Prabowo Gibran tidak terjadi, Hmm. kan Pak Jokowi sama PSI seperti punya alasan untuk mencari opsi lain kan? Hmm. Hmm. Kan bacanya begitu. Hmm. Jadi ekspektasi sekarang Prabowo Gibran. Hmm. Ternyata Pak Prabowo di hari jelang 2029 itu memutuskan yang lain. Hmm. Kan itu bisa menjadi semacam pretext buat Pak Jokowi. Oke, karena Pak Mas Gibran nggak dipilih, ya jangan salahkan kalau kita cari opsi lain. Hmm. Nah, kayak begini kan bukan hanya Pak Jokowi, mungkin Mas Ahaye juga punya skenario serupa. Hmm. Mungkin juga Deddy Mulyadi, mungkin juga yang lain juga punya skenario serupa. Karena tadi alasannya adalah kursi cawapres cuma satu, Adisti, Hmm. dan yang mau banyak gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, ini yang kemudian membuat konstelasinya jadi lebih cair di Oke. saat presidensial threshold Sudah. dinolkan. Aha, nah itu dia kemudian menarik ya. Yang mau itu banyak, tapi kemudian tetaplah yang menentukan adalah bagaimana konstelasi politik dan juga apa ya, bisa dikatakan nego-nego politik dari Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa partai politik lainnya di 2029. Apakah tetap bersama Gibran Rakabuming Raka ataukah kemudian ada tokoh lain begitu. Nah, bagaimana Bung Dhanil melihat ini? Ya, tadi saya sampaikan Adisti, semua kemungkinan itu sangat terbuka. Tentu terkait dengan cawapres atau presiden, kan itu akan sangat tergantung dengan chemistry calon presiden terhadap wapres bersangkutan. Kemudian kedua tentu terkait dengan elektoral, apakah kemudian cawapres yang bersangkutan itu bisa punya nilai tambah buat presiden, calon presiden yang nanti akan dimajukan. Ya, banyak aspek yang akan dipertimbangkan oleh calon presiden, bahkan oleh partai, apalagi kemudian besok sangat terbuka. Artinya seluruh partai bisa punya kesempatan yang sama untuk mendorong capresnya masing-masing. Tapi catatannya kan semua pihak sedang berhitung apakah maju untuk menang atau justru maju untuk menggembirakan demokrasi kita, atau sekedar maju untuk tadi istilahnya alternatif meramaikan demokrasi, ya. Tapi sah-sah saja. Tapi yang jelas Pak Prabowo pada hari ini itu fokus pada Oke. agenda-agenda kerakyatan yang sedang Program-program yang memang sudah di beliau ingin akselerasi. Oke. Yang jelas cita-cita Pak Prabowo sederhana, ingin melihat seluruh rakyat Indonesia itu tersenyum, dan kemudian yang tidak bersekolah dengan layak itu bisa bersekolah dengan layak, kemudian tingkat kesehatan masyarakat itu meningkat. Oke. Tadi seperti disampaikan oleh Prof. Burhan, ekonomi kita semakin baik dan kemudian kita guyup dan bersatu. Oke, tapi juga saya ingin tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan nih kan, kalau tadi kan ada nama Presiden Prabowo Subianto, ada Kang Deddy, kemudian ada Anies Baswedan, ada juga Purbaya. Nah, kalau Mas Burhan melihat saat ini gitu, kalau dari PD Perjuangan kan kayak masih ini ya, masih belum tahu nih. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri melihatnya bagaimana ini? Maju untuk menang, maju untuk penggembira, atau bagaimana? Apalagi untuk tokoh-tokohnya di PD Perjuangan. Siapa sebenarnya yang berpeluang atau berpotensi? Ya, di antara kader PD Perjuangan yang elektabilitasnya masih cukup lumayan, ya masih Mas Ganjar. Tetapi kan elektabilitasnya menurun setelah Pilpres 2024 ya. Jadi, tapi saya kira masih panjang waktu yang diperlukan untuk memutuskan siapa calon yang diusung. Karena tadi saya baca putusan MK, Adisti, itu clear. Karena kan selama ini muncul asumsi di kalangan politisi di DPR bahwa hanya partai yang lolos PT yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden 2029. Nah, pertanyaannya ukurannya apa ketika Pilpres dan Pileg dilakukan secara bersamaan? Apakah PT hasil 2024? Itu kan nggak make sense. Karena sudah hangus itu tiket dipakai untuk 2029, karena sudah
terjadi pemilunya. Yang kedua, kalau kita baca ini laporan Kompas full gitu ya, berkaitan dengan pedoman putusan MK berkaitan dengan PT peniadaan presidensial threshold. threshold. Itu disebut pengusulan pasangan capres cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan sah secara nasional. Itu artinya apa? Tidak didasarkan pada parliamentary threshold. Jadi partai apapun asalkan lolos Pemilu sebagai peserta 2029 pemilu, sebagai peserta itu berhak untuk bisa mencalonkan. Nah, ini sebentar, dan itu yang menjelaskan kenapa Partai Gerakan Rakyat dideklarasikan. Nah, itu yang mau saya tanyakan kemudian Gerakan Anies Rakyat. Baswedan di situ. Nah, itu ada nama sosok Anies Baswedan. Bagaimana Anda melihat potensi di 2029? Singkat saja. Beliau masih cukup punya basis yang kuat, apalagi di 2024 punya perolehan 25%. Nah, jadi saya kira berdirinya Partai Gerakan Rakyat yang mengusung beliau sebagai capres itu satu ikhtiar. Nah, mungkin ini kalau misalnya parliamentary threshold tidak bisa dijadikan dasar untuk tanda kutip melakukan rekayasa konstitusional mengurangi jumlah capres-cawapres, mungkin yang akan sulit atau dipersulit untuk ke depan adalah syarat sah partai peserta pemilu. Jadi untuk menjadi peserta pemilu sepertinya makin sulit. Karena tadi kalau sah sebagai peserta pemilu itu bisa menjadi tiket untuk mencapreskan di 2029. Oke, dan kita akan lihat bagaimana di 2029 dinamika politiknya, termasuk juga soal bagaimana deal-deal politiknya nanti di 2029. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Ada Bung Andreas Hugo Parera, nanti akan kita tunggu kalau dari PDI Perjuangan siapa nama tokohnya. Kemudian juga dari Bung Dhanil sudah jelas siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Mungkin Bung Andreas kali yang maju. Oke, kita akan tunggu nanti di 2029. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi.